Terima kasih Pak Haji Kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan, pertama-tama mohon maaf atas keterlambatan ya, karena biasa persoalan teknis gitu, ada soal minjam motor dulu, bensinnya habis harus diisi dulu gitu. Jadi agak delay sedikit gitu ya, agak delay karenanya menyampaikan permohonan maaf sehingga semoga bisa dimaklumi. Yang kedua, tentu saja kita sama-sama mendoakan ya ayahanda kita, tokoh kita Buya Hasnul Pasaribu. Beliau baru saja meninggalkan kita dan kiranya kita mendoakan agar beliau sebagaimana slide atau materi yang sudah dipersiapkan masuk surga tanpa hambatan. Karena beliau adalah administrator ya, pejuang Muhammadiyah di Kota Bekasi, tidak hanya Muhammadiyah saja tentu saja, tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai Sekum Majelis Ulama Indonesia dan juga sebelumnya sempat berkiprah ya sebagai anggota Dewan, saya kira DPRD. Waktu itu sudah kota atau kabupaten waktu Pak Hasnul? Kota, sudah kota ya Pak ya, sudah kota Bekasi. Semoga semuanya menjadi amal soleh, amal jariah bagi beliau dan pemberat ya pundi-pundi kebajikannya. Selanjutnya kita sama-sama mengkaji lah ya. Dulu sempat di forum yang sama kami menyampaikan tentang hadis Jibril ya, Ibu Bapak sekalian, hadis yang dikatakan hadis Jibril karena hadis itu memang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, tetapi disampaikan hadis Jibril karena sebenarnya waktu itu yang datang mengajarkan, menanyakan kepada Nabi tentang 3 hal ini paling tidak, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, itu disampaikan Nabi bahwa itu adalah malaikat Jibril ya. Kalau kita masih ingat, ada hadis yang diriwayatkan sahabat Umar bin Khattab, ada seseorang yang datang kepada Nabi, tidak terlihat baginya tanda-tanda sedang safar, sedang bepergian, tidak terlihat tanda-tanda baginya orang jauh begitu, sangat rapi, sangat klimis begitu. Jadi kan maksudnya adalah bahwa orang yang bepergian itu pasti terlihat lusuh gitu ya, terlihat kotor gitu. Ada kotorannya, ada debu-debu, rambutnya acak-acakan. Nah, itu para sahabat atau Umar menggambarkan sosok yang datang kepada Nabi itu bersih gitu, klimis segala macam. Tiba-tiba datang kepada Nabi menanyakan tentang iman, Islam, ihsan ya kan. Wahai Rasulullah, apa itu iman? Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Wahai Rasulullah, apa itu ihsan gitu. Nah, kemudian apa itu hari kiamat? Apa itu tanda-tandanya? Nah, di akhir kemudian Nabi kan menjelaskan kepada para sahabat itu, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa yang tadi itu bertanya-tanya itu, yang setelah itu dia pergi, dia adalah malaikat Jibril. Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Ia adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan perkara agamamu. Jadi ya, malaikat Jibril itu tanya ya, bukan bertanya karena ingin tahu, dia sudah tahu sebenarnya, tetapi agar jamaahnya yang ada di sekitar Nabi ketika itu, halakohnya, kajiannya itu pada tahu gitu. Jadi itu semacam model edukasi, model pendidikan ya, Nabi dan malaikat Jibril gitu kan, saling tanya jawab begitu, tanya jawab, karena dengan tanya jawab itu jawabannya itu bisa lebih mengena daripada sekedar paparan gitu misalkan ya. Ya begitulah Nabi dengan malaikat Jibril ya kan. Nabi juga misalkan kalau ngaji mudarosah tuh biasanya ya saling mengkaji, saling meneruskan ayat misalkan
Bismillahirrahmanirrahim, malaikat Jibril mulai, lalu Nabi Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan lagi malaikat Ar-Rahmanirrahim, selang-seling kayak gitu. Nah, itu namanya mudarosah gitu. Nah, itu juga bisa kadang kita perlu tiru juga model mengaji seperti itu gitu. Jadi satu ayat giliran sambil tahsin sambil tartil gitu. Jadi dari misal kanan mulai Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan yang sebelahnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu mudarosah. Nah, itu Nabi dan malaikat Jibril. Jadi saling belajarnya dengan malaikat Jibril. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan Umar ini, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Nah, artinya ya malaikat Jibril juga beberapa kali ya berubah bentuk ya kan. Kita tahu kalau dari wujud aslinya itu punya sayap gitu kan, sayapnya ada dikatakan 700 lebih segala macam, tetapi juga bisa berubah bentuk menjadi manusia. Ini dalil ini juga menunjukkan bahwa ya malaikat Jibril menyamar ya, jadi manusia agar kemudian ya tidak mengejutkan yang lain gitu. Nah, kemudian baru diriwayatkan oleh Umar, karena Umar lah yang kemudian diantara yang menyaksikan kejadian itu dan merekam dan kemudian meriwayatkan. Nah, isinya adalah paling tidak tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, hadis ini pula yang kemudian diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah kita, Ki Haji Ahmad Dahlan, kepada muridnya, ya, Kandan Raden Haji Hajid, gitu ya, Pak Hajid. Pak Hajid ini adalah ayah dari Ketua Muhammadiyah setelahnya, Ki Bagus Hadi Kusumo, yang kemudian kakek ya, Ki Bagus itu kakek dari Ketua Lembaga Resiliensi Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekarang atau MDMC. Ini batiknya saya pakai MDMC ini, Pak Budi Setiawan ST, Haji Budi Setiawan ST. Jadi Pak Hajid ini kakek buyutnya gitu. Nah, ini bukunya. Jadi bukunya Kiai Hajid ini yang nulis Kiai Hajid, karena jarang Kiai Dahlan itu menulis gitu. Jadi Kiai Dahlan itu lebih kepada Kiai action gitu, man of action, lebih banyak berlaku nyata gitu, beraksi nyata daripada menulis gitu. Jadi beliau semuanya aktivitasnya itu yang ngisi pengajian, mengajarkan, berorganisasi, tetapi lebih banyak beraksi secara amal sosial daripada menulis. Makanya ajaran-ajarannya itu ditulis oleh muridnya, dicatat oleh muridnya. Ini judulnya Pelajaran Ki Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah dan 7 kelompok ayat Al-Quran. Nah, ini diantaranya diambil dari buku kecil ini. Saya kira Ibu Bapak juga bisa memilikinya ini ya. Ini saya kira cukup simpel dan cocok di saku, dan penting untuk bisa mendapatkan refleksi ya, kajian-kajian utama dari pendiri Muhammadiyah, karena kita kadang sudah terlalu jauh ini masa kita dari, jangankan dari Nabi ya, dari Ki Dahlan saja pendiri Muhammadiyah ini kita sudah 100 tahun lebih gitu ya. Apalagi ke Nabi, ke Rasulullah SAW itu sudah 1400 tahun lebih. Jadi kita bayangkan bahwa pentingnya dalam hal ini ilmu periwayatan, sanad, riwayat, rantai ilmu itu gitu. Jadi bagaimana kita yang sudah 100 tahun terpaut jaraknya dari Ki Dahlan itu bisa mendapatkan pesan-pesannya, bisa mendapatkan nasihat-nasihatnya melalui bukunya Ki Hajid ini gitu. Riwayatnya Ki Hajid. Nah, apalagi untuk bisa sampai kepada Rasulullah SAW yang jaraknya sudah satu milenium lebih, 1.404 abad begitu. Itu karena apa? Karena riwayat para sahabat, karena hadis-hadis itu gitu. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang. Jadi sudah terlampau jauh sebenarnya. Tetapi di antara keindahan atau mungkin bisa dikatakan kelebihan ya dari karakter ilmu keislaman adalah ilmu hadis tersebut. Ilmu hadis adalah tentu saja ilmu yang mempelajari tentang bagaimana riwayat hadis yang sudah dari Nabi tadi, yang dikatakan Nabi ini bisa sampai ke kita dan itu sahih gitu. Kita bisa mengatakan itu sahih,
itu valid dan bisa kita amalkan. Karena kalau tidak ya hilang ajaran Islam ini tanpa hadis, ya kan? Kalau kita hanya bersumber kepada Al-Quran saja, maka Al-Quran saja tidak cukup. Mengapa? Karena Al-Quran isinya adalah memang pedoman hidup secara umum. Ia adalah petunjuk hudan lil muttaqin. Ia adalah sebagai petunjuk yang regulasi sebagai konstitusi, undang-undang, dustur. Bukan undang-undang dalam arti peraturan yang teknis. Peraturan teknisnya ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya bagaimana kita mendapatkan perintah tentang waqimus sholah gitu, dirikanlah sholat. Nah itu semuanya ada dalam Al-Quran. Akan tetapi bacaan, bagaimana doa iftitah, bagaimana doa ruku, doa sujud, itu semuanya detailnya tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ya sangat penting untuk bisa merangkum atau bisa memahami ya dua warisan penting ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diantaranya karena ilmu hadis atau ilmu tradisi keilmuan dalam Islam. Nah, sampai saat ini kita bisa menikmati, mendiskusikan dan mengamalkan apa yang sudah kita yakini sebagai ibadah kita itu kebanyakan itu dari hadis. Dan tentu saja tidak semua hadis itu sahih, ya, karenanya di Muhammadiyah itu kan kalau definisinya itu sumbernya adalah dari Al-Quran dan sunnah. Sunnahnya itu bukan sekedar sunnah, tetapi ada terusannya, sunnah makbulah, sunnah makbulah. Jadi sunnah yang diterima, hadis yang diterima. Hadis yang diterima itu apa? Paling tidak ada dua kriterianya. Yang pertama sahih, yang kedua hasan. Hadis sahih itu yang misalkan apa? Yang meriwayatkannya itu semuanya itu orang-orangnya kredibel, bisa dipercaya. Itu hadis sahih. Misalkan di mana ini masjid apa namanya, Pak? Aula ya ini. Aula ada namanya. At-Taqwa. Ini misalkan gedung dakwah ya, gedung dakwah At-Taqwa, PCM Harapan Jaya begitu, terletak di komplek Rumah Sakit Islam Jakarta Bekasi, katakanlah gitu ya. Nah gitu, itu diriwayatkan oleh Pak Haji Kumpul gitu. Terus Pak Haji Kumpul menyampaikan ke Pak Yasir gitu misalkan, bahwa ini gedung At-Taqwa ini terletak di Harapan Jaya. Tetapi kemudian Pak Yasir menyampaikan ke temannya lagi, ke orang yang ketiga, bahwa gedung At-Taqwa ini ada di Tambun gitu. Nah langsung kan abis itu berubah ke belakang itu, ke rantai paling bawah, ke orang yang sebelahnya, orang D, orang C, orang Z sampai Z, ternyata Masjid At-Taqwa itu ada di Tambun. Nah ilmu hadis ini melacak ini yang salah siapa gitu, yang bilang gedung At-Taqwa ini ada di Harapan Jaya atau di Tambun, karena paling bawah itu meriwayatkan kok di Tambun. Ujung-ujungnya pada akhirnya ada di Harapan Jaya. Nah ini dicari orang yang salah ini siapa gitu kan. Nah ini semoga Pak Yasir kan sikoh orangnya, kalau Pak Yasir ini contoh saja sikoh, terpercaya ya kan. Jadi dua hal yang dicek. Yang pertama integritasnya, yang kedua adalah intelektualnya. Integritas itu kesikohannya tadi. Yang kedua adalah intelektual itu daya hafalnya dalam ilmu hadis itu. Nah itu yang diuji. Nah, kalau itu cocok berarti misalkan semua yang meriwayatkan orang-orangnya itu sikoh, orang-orangnya berintegritas, kemudian orangnya itu dobit, orangnya kuat hafalannya, maka itu bisa diambil. Kalau ada satu saja yang orangnya pelupa, orangnya tidak punya integritas, maka hadis itu bisa tertolak. Nah itu simpelnya begitu gitu. Nah artinya kalau hadis itu bisa yang diamalkan di Muhammadiyah adalah yang sahih tadi, yang semuanya ada riwayatnya yang baik, berintegritas, perawinya, kemudian hafalannya kuat. Di bawahnya lagi levelnya itu hasan. Nah, hasan ini kadang ya agak lemah hafalannya gitu, misalkan ada yang kayak begitu periwayatnya. Yang paling bawah lagi ini dhaif. Nah ini yang kemudian tidak diambil oleh Muhammadiyah sebagai untuk diamalkan gitu kan. Nah itu diantaranya yang perlu diperhatikan, mengapa
sunnah di Muhammadiyah itu dibilang sunnah makbulah yang diterima. Misalkan yang hadis-hadisnya dhaif itu ya banyak. Misalkan membaca amalan Al-Fatihah untuk yang meninggal itu tidak diterima, tidak sampai gitu kan. Hadis yang menyampaikan itu bahwa itu sampai itu dhaif gitu ya. Ya selesai, tidak diterima, tidak bisa diamalkan sebagai ibadah. Jadi misalkan ya ibu bapak ya, membaca Al-Fatihah, membaca Yasin, membaca Al-Quran, itu baik gitu kan. Yasin bagian dari Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu satu huruf itu satu kebaikan begitu. Artinya memperbanyak bacaan Al-Quran itu kebaikan. Tetapi meyakini bahwa membaca Al-Quran itu kemudian pahalanya bisa sampai misalkan ke Haji Hasnul rahimahullah, Allahu yarham, itu yang dinyatakan bahwa hadisnya dhaif. Bagaimana kita bisa mengirim pahala untuk almarhum Pak Haji Hasnul misalkan? Ya dengan amal soleh yang warid, yang valid, yang kemudian sahih. Kita cukupkan dengan itu. Di antaranya adalah tentu saja kita bisa mendoakan, simple, mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'afi wa'fu anhu, kayak gitu. Itu insya Allah sampai, daripada kita mencari yang tidak pasti gitu kan. Membaca Al-Qur'annya tidak masalah, tetapi membaca Al-Qur'an dengan keyakinan itu sampai kepada si mayit itu yang bermasalah. Ataupun yang lain, misalkan bersedekah dan lain-lain, itu juga insya Allah sampai karena ada riwayatnya gitu kan. Nah, kembali ke soal hadis Jibril ini, nah ini menandakan bahwa paling tidak 3 pilar ya bagaimana agama ini itu ditegakkan. Yang pertama kita mulai dari iman. Iman ini tentu saja pondasi tauhid itu sendiri. Yang kedua adalah Islam. Nah, Islam ini yang rukun Islam itu paling tidak itu detail, rincian ya. Rincian dari konsekuensi beriman. Yang terakhir adalah ihsan. Nah, ihsan ini lebih kepada akhlak, ya, ilmu tasawuf, bagaimana kita melampaui iman dan Islam. Jadi iman, Islam, ihsan. Jadi paling tidak beragama itu pondasi utamanya kita memerhatikan 3 hal ini. Kalau 3 hal ini bisa kita renungkan dengan baik, insya Allah kita mencoba menjadi pribadi yang ya muslim yang kafah lah, yang paripurna. Iman tentu saja ini adalah modal ya, modal bagaimana kita berislam gitu misalkan. Karena tanpa iman inilah yang kemudian membedakan para sahabat itu bertingkat-tingkat gitu. Kita tahu bahwa sahabat itu ada 300 ribuan gitu. Tetapi dari 300 ribuan ini ternyata yang menjadi pilihan terbaik atau yang paling disukai Nabi itu hanya terbatas, hanya ring satunya itu kan terbatas gitu ya. Ada misalkan paling tidak khalifah yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kan ring satunya maksudnya, yang selalu dibawa, yang selalu dibersamai, yang selalu dipercayai gitu. Ada lagi tambahannya kemudian tukang tulisnya, sekretarisnya Zaid bin Sabit, ada lagi panglima perangnya, komandannya Khalid bin Walid gitu kan, Usama bin Zaid misalkan. Nah, itu orang bertingkat-tingkat gitu. Di antara 300 ada lagi yang daya hafalnya kuat, Abu Hurairah gitu. Nah, itu juga bagian daripada bagaimana iman itu berlapis-lapis. Mengapa Abu Bakar misalkan punya posisi yang sangat kuat di mata Nabi SAW? Ya karena imannya. Karena di antara orang yang pertama kali percaya bahwa Nabi melakukan misalkan Isra Mi'raj itu ya Abu Bakar gitu. Karena kita percaya orang yang mengatakan hal yang tidak mungkin bisa dinalar untuk pertama kali itu tidak mudah, ya kan? Bahwa yang lain, alhamdulillah kita diberi kesempatan, atau kalau saya alhamdulillah lahir dalam keadaan kemudian keluarga yang muslim gitu ya. Nggak tahu dari ibu bapak ada yang mualaf nggak gitu kan? Itu kan lebih berat gitu kalau mualaf ya. Karena apa? Karena lingkungan semuanya itu ya lahir tumbuh dalam kehidupan yang bukan Islam, tapi kemudian dia mencari, itu kan mualaf ya. Maka kadang teman-teman yang mualaf itu semangat berislamnya itu agak lebih ya daripada yang lahir dalam kondisi muslim, dalam kondisi keluarga muslim, karena usahanya tentu berbeda ya. Teman-teman yang mualaf itu kan benar-benar mencari makna dalam hidup, mencari Tuhan gitu, mencari Tuhan. Kalau kita alhamdulillah sudah diarahkan gitu
ya di rumah, di keluarga, di sekolah kayak gitu itu ya alhamdulillah semuanya alhamdulillah, akan tetapi bagi yang pertama kali itu sulit untuk dipercaya, sulit untuk mengatakan percaya. Itulah mengapa ketika Abu Bakar mempercayai Nabi, ketika orang-orang tidak percaya kepadanya, Abu Bakarlah diantara laki-laki dewasa yang percaya, yang kemudian beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diantara kaum ibu tentu saja istrinya Khadijah ya. Kalau yang dari remaja Ali radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar kan misalkan Nabi cerita misalkan melakukan Isra, perjalanan dari Mekah kemudian ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Coba siapa yang percaya gitu? Siapa yang percaya? Di saat orang-orang nggak percaya, Abu Bakar percaya. Nah itu yang membuat jadi CS betul gitu kan Abu Bakar dan Nabi SAW sampai kemudian dijadikan mertuanya gitu kan. Nabi menikah dengan anaknya Abu Bakar. Karena apa? Ya karena saking mendapat kepercayaan itu gitu. Dialah orang yang pertama kali percaya kepada Nabi, tentu sangat merasa betapa dapat dukungan yang sangat besar ya Nabi dari Abu Bakar. Selain juga Abu Bakar adalah tokoh gitu. Bagaimana Abu Bakar bisa percaya kepada Nabi? Ya bukan, dia nggak mikir jauh bahwa apakah mungkin ini dari alih-alih waktu itu ya, zaman sekarang bisa jadi kita walaupun sudah canggih bisa jadi nggak percaya juga gitu dari Mekah bisa ke Baitul Maqdis dalam semalam gitu. Atau itunya mungkin ya karena ya dengan jet segala macam bisa gitu. Tetapi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh itu, ke tempatnya Allah itu sulit, sesuatu yang sulit untuk dinalar ya. Kita baru sampai ke galaksi ini, galaksi Bima Sakti kan, ini lapisan langit pertama kita ya kan, yang dimana ada bulan itu. Padahal Allah itu kalau kita dari surat Toha itu Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan arsy itu ada, misalkan sekarang kita masih di langit pertama, langit ada berapa lapis? Ada 7 kan? Langit pertama, kedua, 3 sampai 7. Di atas langit ketujuh itu ada samudra, di atas samudra itu ada arsy. Dari situlah Allah bersemayam di atas arsy gitu. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, itu kan sulit dinalar gitu. Tetapi bagaimana Abu Bakar bisa percaya itu? Percayanya bukan itunya, percayanya adalah kepada integritas Muhammad SAW yang dibangun jauh sebelum ngaku jadi Nabi SAW. Apa gelarnya? Al-Amin, orang yang dipercaya gitu. Jadi dia bernalar, dia pakai logika, tetapi logikanya bukan logika saintifik bahwa bisa dari Mekah ke Palestina dalam semalam dan kemudian ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Pakai logika bahwa Muhammad ini sudah menjadi nggak pernah bohong gitu loh sebelum jadi nabi, nggak pernah bohong sebelum jadi nabi. Jadi nggak mungkin dia bohong dalam hal ini. Itu yang dipakai Abu Bakar, sehingga Abu Bakar percaya kepada kisah kenabian maupun kisah Isra dan Mi'raj yang disampaikan Nabi kepada masyarakat. Jadi pakai logika itu. Yang lain juga sebenarnya percaya, yang kaum Quraisy itu yakin Muhammad nggak akan bohong. Tetapi yang membuat mereka kemudian menolak untuk masuk Islam adalah egonya gitu. Egonya gitu. Kan paman-pamannya sendiri itu kan, Abu Lahab, Abu Sufyan gitu-gitu, Abu Jahal, itu paman-pamannya sendiri di awal-awal. Kalau mereka yakin Muhammad sebenarnya ini nggak bohong gitu. Muhammad itu orang yang jujur gitu. Tetapi gengsi dong gitu kan. Gengsi gitu. Masa saya percaya sama ponakan ini ngaku-ngaku nabi, nanti gimana nih posisi saya? Gimana jabatan saya gitu. Maka akan lebih rendah dari Muhammad kalau kayak saya akui dia sebagai nabi, dia akan menjadi pemimpin yang utama pasti, kan kayak gitu. Nah, ini persoalan yang kemudian kita perlu refleksikan, bahwa kebenaran itu kadang kita mendapat sinyal-sinyalnya, kita bisa menalarnya, akan tetapi kadang keegoan kita, rasa ingin mengakui bahwa kita yang salah, bahwa itu yang benar, itu juga bagian dari bagaimana kita harus selalu dilatih. Nah, itu yang terjadi kan di antara kaum Quraisy itu, bagaimana sikapnya terhadap Nabi SAW, maka terjadilah apa yang terjadi gitu. Ada perang. Jadi perang yang terjadi adalah sesungguhnya perang saudara gitu. Karena yang diperangi adalah ya paman, sepupu-sepupu Nabi sendiri, karena kan satu komunitas. Nah, itu terkait dengan
iman gitu ya, pentingnya iman. Nah, dalam hal ini kemudian kita bisa mendapat kesimpulan bahwa secara umum ajaran Islam adalah ajaran yang tidak terpisahkan, tidak boleh dipisah-pisah. Jadi paling tidak memuat empat hal ini. Yang pertama adalah akidah itu sendiri, iman itu sendiri, sesuatu yang perlu kita deklarasikan dalam lisan, makanya perlu syahadat gitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan selalu kita ulang-ulang di berbagai kesempatan syahadat ini, entah di sholat, entah di pembukaan kajian, entah di khutbah Jumat, ya kan, selalu kita ulang. Karena apa? Untuk meneguhkan gitu akidah kita gitu, untuk senantiasa ingat atas persaksian kita bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan yang patut disembah gitu. Yang kemudian kita meyakini bahwa Nabi SAW ada Rasulnya. Konsekuensinya adalah ya macam-macam. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan adalah tidak boleh misalkan syirik, tidak boleh menyembah yang lain. Kalau menyembah yang lain, ya lantas apa bedanya dengan kaum Quraisy itu gitu. Kaum Quraisy meyakini bahwa Allah itu yang meyakini, yang membuat, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengatur semuanya gitu. Tetapi dengan keyakinan itu mereka juga menyembah yang lain masalahnya gitu. Jadi nggak berguna keyakinan itu. Mereka menyembah Lata wal Uzza di Ka'bah itu kan, banyak patung-patung itu. Itu mereka sembah juga. Bersamaan dengan keyakinan mereka, mereka yakin bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan dunia ini. Tetapi itu tidak cukup. Kalau kita sudah yakin dengan itu, Allah yang mengatur semua ini, maka di saat itu pula kita juga harus konsekuen. Allah lah satu-satunya yang kita sembah dan tidak meminta dan tidak memohon kepada zat selain Allah, baik itu orang yang mati, baik itu benda dan lain-lain ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu konsekuensi akidah yang syahadat kepada Allah. Syahadat kepada Nabi, ya sudah, apa yang sudah Nabi katakan, apa yang sudah Nabi lakukan, apa yang sudah Nabi contohkan, kalau itu perkara ibadah maudhuh kita cukupkan gitu. Jadi tidak perlu nambah-nambah lagi karena sudah cukup sebenarnya. Kecuali persoalan nanti muamalah duniawiyah gitu. Jadi kalau persoalan akidah, ibadah kita cukupkan dengan apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Nabi. Sebenarnya gampang, simple gitu ya. Gak usah, orang sekarang bilang gak usah ngadi-ngadi gitu. Gak usah aneh-aneh gitu. Gak usah nambah-nambah yang lain gitu. Cukup dengan yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis itu. Kalau kita mau amalkan semua itu juga kita belum tahu semuanya, mungkin amalan-amalan sunnah yang pasti-pasti gitu ya, daripada mengamalkan yang tidak jelas gitu. Misalkan dalam hal ini bisa kita katakan ya amalan-amalan bid'ah itu yang sudah kita pada tahu. Nah, itu kita cukupkan dengan yang jelas. Misalkan kita kurang amal, misalnya saya sudah terbiasa dengan sholat 5 waktu gitu kan, artinya sudah tidak ada beban lagi dengan sholat 5 waktu, sudah tidak bolong-bolong, alhamdulillah. Mau amalan-amalan yang lain, masih banyak amalan sunnah yang warid, amalan sunnah yang sahih, bersumber dari hadis sahih, ya sholat nawafil, sholat rawatib gitu kan, sholat malamnya gitu. Masih kurang, maksudnya semuanya sudah bisa, sholat rawatibnya, sholat qobliyah ba'diyahnya, sholat malamnya sudah rutin. Kalau kayak begitu ya amali yang lain banyak, puasa banyak yang sahih daripada mengambil yang doif gitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan akhlak, berhubungan dengan pembentukan mental gitu. Jadi kata Nabi memang innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku memang diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya artinya bahwa agama ini tidak hanya berhenti bagaimana kita berhubungan dengan Allah saja, muamalah hablun minallah, ya kan? Tetapi juga hablun minan nas. Nah, itu yang sering kita sampaikan bahwa agama punya faktor vertikal dan juga horizontal. Nah, horizontal ini kuncinya adalah ya akhlak itu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya orang yang ahli ibadah, orang yang sholat saja, orang yang ngaji saja, itu manfaatnya kurang. Manfaatnya untuk diri dia sendiri gitu. Karena Nabi dalam hadis ini orang-orang yang paling bermanfaat adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya gitu. Jadi tidak cukup dengan kita hanya memikirkan banyak-banyakan sholat, banyak-banyakan puasa, banyak-banyakan
baca Quran. Karena itu apa? Itu memang ibadah, tetapi ibadahnya ibadah yang pribadi gitu. Itu khususan kita bagaimana kita meningkatkan ritual kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi bermanfaat untuk manusia bagaimana? Nah, elemennya ini muamalah duniawiyah, muamalah insaniyah, sosial yang seperti yang kita sampaikan dalam surat Al-Maun itu ya kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi tahukah kalian orang yang mendustakan agama, memanipulasi agama, mereka lah ya orang yang tidak punya perhatian terhadap anak yatim. Sebenarnya dalam surat Al-Maun itu yang diulang-ulang kidahalan itu maksudnya tidak hanya anak yatim, tetapi orang yang mustad'afin, du'afa secara umum. Ya contohnya di situ adalah tentu saja anak yatim. Karena kalau mau ngomong mereka adalah orang yang tidak membantu korban banjir. Nah, belum ada waktu itu banjir di zaman Nabi ya kan. Tapi anak yatim kan sudah ada gitu. Anak yatim ya orang yang ditinggal ayahnya yang kemudian menjadi penopang hidupnya itu sudah ada zaman Nabi. Artinya orang yang kemudian sholat, kemudian dalam sholatnya itu mereka juga fawailul lil musallin, lalai orang yang sholat itu karena apa? Sahun dan juga riya kan, yuraun gitu. Nah ini bagian bagaimana sholat itu sebenarnya tidak cukup untuk kita. Jadi kita tidak boleh merasa sebagai refleksi, sebagai muhasabah aman dengan sholat kita. Gitu. Selain sholat kita juga harus diperbaiki kualitasnya dan juga kuantitasnya, akan tetapi kita perlu penopang dari ibadah-ibadah yang lain. Karena kita tidak tahu dari ibadah-ibadah itu, apakah sholat kita, apakah zakat kita, apakah puasa kita, apakah bagaimana kita menyediakan konsumsi untuk pengajian itu, mana yang diterima kita nggak ada yang tahu. Jangan-jangan kita, sholat kita, naudzubillah, sholat kita nggak diterima oleh Allah karena ada unsur riya, karena ada unsur ingin dipuji orang, tapi begitu kita menyiapkan konsumsi untuk pengajian kita ikhlas, itu yang diterima gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi pemberat dari amal kita. Gara-gara misalkan amal ibadah, misalkan puasa kita misalkan naudzubillah, misalkan enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam unsur gitu kan. Unsurnya adalah misalkan ya hanya sekedar menyenangkan orang bahwa kita itu berpuasa juga di rumah, enggak kelihatan. Jadi ada unsur bagaimana itu untuk manusia tidak ikhlas karena Allah, tetapi di satu sisi kita di jalan ada menyingkirkan kotoran, menyingkirkan sampah segala macam gitu ya, menyingkirkan paku, beling segala macam. Ikhlas gitu. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ternyata gitu. Nah, ini kita nggak ada yang tahu. Karenanya hati itu selalu berbolak-balik ya kan. Sumiyal qalbu qalban likathrati taqallubihi. Hati itu bergejolak, bolak-balik, dinamakan qalbu qalban, qalb itu karena taqallub, seling berbolak-balik gitu. Nah, itu yang perlu kita sama-sama melatih gitu. Karenanya nggak ada henti-hentinya itu namanya istighfar, namanya berdoa. Berdoanya yang kita sering ulang adalah tentu bagaimana Rabbana taqabbal minna sholatana gitu kan, sholatana wa siyamana wa sujudana wa tilawatana, semuanya ya Allah terimalah sholatku gitu. Karena apa ya? Karena kita nggak ada yang tahu bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita mungkin sudah sholat dan sholatnya sah gitu. Ya kan? Sholatnya sah. Sholatnya sah itu kan berarti kan secara fikih terpenuhi, nggak ada masalah gitu kan. Sholatnya nggak batal. Puasanya sah secara fikih, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri siang hari gitu. Sah. Tetapi apakah puasanya diterima? Itu pertanyaan. Makanya Rabbana taqabbal minna sholatana wasiyamana dan semuanya dan seterusnya. Nah itu yang kita perlu renungkan gitu ya, perlu selalu bermuhasabah. Nah itu bagaimana kita bermuamalah gitu, akidah, akhlak secara sosial. Nah ibadah tentu saja tadi itu ininya hanya dua syaratnya, ibadah mahdhoh ya. Ibadah mahdhoh itu ibadah yang tauqifi, ibadah yang tata caranya, yang petunjuk pelaksanaannya, juklaknya, petunjuk teknisnya, juknisnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Itu udah ikut aja gitu. Adapun ibadah yang lain yang ghairu mahdhoh, yang tidak ada dalam Quran, dalam hadis, yang tidak terbatas gitu, itu bisa kita lakukan apa saja. Misalkan bekerja itu ibadah gitu, menyiapkan konsumsi itu ibadah. Nah ini terserah, nggak ada teksnya, nggak ada dalilnya yang khusus.
Hanya saja dalilnya adalah dalam hal ibadah yang ghairu mahdhah itu yang penting bukan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang, menyediakan konsumsi tapi konsumsinya ada yang haram. Nah itu yang nggak boleh kan. Kalau semuanya jelas halal segala macam ya insya Allah itu kalau diniatkan ibadah itu bisa jadi ibadah. Berorganisasi, ngurus Muhammadiyah, ngurus Aisyah itu ibadah gitu. Jadi kita tidak bisa menyempitkan ibadah hanya sholat, puasa dan lain-lain saja, tetapi ada ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang lain, ngurus bencana, ngurus majelis tablik, ngurus majelis tarjih, ngurus masjid, semuanya itu bagian dari ibadah gitu. Akan tetapi yang ada aturan dan tata cara hubungan pentingnya, hubungan detailnya adalah diantaranya adalah ibadah yang mahdhah, ya, yang sholat, yang niatnya adalah itu ibadah karena diyakini bahwa itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muamalah duniawiyah, ya berhubungan dengan pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat. Nah, ini secara umum ya juga bagian dari bagaimana kita bermuamalah terhadap negara, gitu kan, terhadap tetangga. Nabi juga menyampaikan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik kepada tetangganya. Ketika ditanya ayul amal afdol ikramu jar. Jadi amalan apa yang terbaik diantaranya adalah menghormati tetangga. Nabi tidak menjelaskan tetangganya itu mau tetangganya muslim ataupun kafir gitu, ataupun non muslim. Tetangga secara umum gitu. Nah itu karena apa ya? Karena bagian dari bagaimana syiar ya kepada mengajarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Ya termasuk dengan pembagian daging kurban misalkan gitu kan. Karena memang daging kurban itu ya tidak sebatas hanya khusus muslim. Beda dengan zakat misalkan. Zakat kan jelas. Nah, ini maksudnya amalan ibadah yang terbatas 8 asnaf itu gitu ya. Walaupun untuk yang non muslim zakat itu jika memang dia mu'alaf ya kan ada. Nah, itu bisa diberikan. Akan tetapi walaupun belum masuk Islam pun ada yang mengatakan juga boleh untuk apa? Bagaimana yang non muslim itu ketika dikasih dana zakat itu bisa simpati gitu terhadap Islam sehingga kemudian nanti masuk Islam. Nah, itu juga boleh. Nah, itu muamalah duniawiyah gitu. Artinya kita juga bagian dari sesuatu yang tidak terputus ya dari muamalah yang sifatnya ukhrawiyah yang tentang akhirat tetapi juga ada duniawiyahnya. Kita selalu diminta untuk berdoa Rabbana atina fid dunya. Yang pertama itu fid dunya dulu gitu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengapa yang ya dunia dulu ya? Karena memang dunia sekarang kita tempat berlabuh gitu. Tempat memperbanyak amal kebajikan gitu. Ya tanpa dunia ini maka kita tidak ada akhirat gitu. Jadi ya dunia ini ya perlu gitu. Kita tidak bisa selamanya memikirkan akhirat tanpa kemudian menghiraukan memikirkan dunia. Hanya saja ketika kita memikirkan dunia seperti apa yang kita pikirkan gitu ya. Bekerja oke, gitu itu bekerja di dunia nanti motivasinya apa? Ya bisa mendapatkan nafkah ini untuk apa? Ya semuanya agar keluarga ini bisa survive untuk apa? Ya juga bisa untuk fokus dalam beribadah dan lain-lain. Jangan sampai ketika kita memikirkan dunia kemudian lupa akhiratnya gitu kan. Sebaliknya, orang yang cuma akhirat terus, yang ibadah terus, yang puasa terus juga dikecam juga ya kan oleh Umar gitu, oleh Nabi juga. Misalkan yang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ini tidak tidur kalau malam, la anam gitu kan, wa arkut, wa la arkut, wa ini astaikut alaila. Aku ini semalaman itu berjaga untuk ibadah gitu. Terus datang lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini asum wala uftir. Aku ini berpuasa dan tidak pernah berbuka. Maksudnya puasanya itu 24 jam gitu. Karena mau ibadah terus gitu. Nah, terus kan datang lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini la atazawajun nisa. Aku ini enggak menikah karena aku ingin mengkhususkan hidupku untuk beribadah kepada Nabi. Lalu dijawab kepada Nabi kan, aku ini menikah, aku ini juga puasa dan juga berbuka, aku ini sholat malam dan juga tidur. Artinya apa? Nabi juga sebagai manusia dan nggak semuanya isinya adalah sholat terus.
Nggak semua isinya adalah puasa terus, nggak semua isinya adalah memikirkan hal pribadi terus gitu. Ada memikirkan keluarganya juga gitu. Ada memikirkan umatnya dan anaknya. Nah ini pertimbangan bahwa dalam dalam berislam itu perlu seimbang juga gitu kan antara ibadah dan juga apa yang perlu kita pikirkan untuk dunia ini. Nah ini semuanya ibu bapak sekalian itu ada dalam PHIWM. Nah, PHIWM ini pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah itu sekali-sekali boleh kita tengok ya di situ isinya adalah berbagai macam juga pandangan-pandangan resmi Muhammadiyah tentang bagaimana kita memaknai hidup itu. Bagaimana kalau di ADART Muhammadiyah itu untuk istilahnya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, MIYBS biasanya disingkat MI, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu kan cita-citanya Muhammadiyah. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah itu perlu kita catat itu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mengapa masyarakat Islam bukan negara Islam? Nah, ya kan? Bukan mewujudkan negara Islam yang sebenar-benarnya Muhammadiyah itu. Jadi maksudnya apa? Yang ditempa oleh Muhammadiyah adalah individu-individu dari seperti ibu bapak sekalian gitu. Jika individu-individunya baik, jika individu-individunya itu sudah mewujudkan Islam, maka akan terbentuk komunitas yang baik gitu maksudnya. Walaupun negaranya sekuler, mau negara Pancasila, mau negara liberal kayak gitu macam-macam, yang penting orang-orang Islamnya ini bisa mencerminkan pribadi muslim yang baik, maka tidak masalah apapun bentuk negaranya gitu. Mau nanti Pancasila berubah segala macam itu nggak masalah. Karena apa? Karena tujuan Muhammadiyah itu mewujudkan masyarakat Islam, bukan negara Islam. Jadi yang terpenting bukan persoalan bentuk negaranya dulu, tetapi masyarakatnya dulu. Kalau masyarakat baik ya bisa jadi negara Islam terbentuk gitu. Tetapi kita juga sebaliknya, berapa banyak negara Islam, berapa banyak negara yang berdasarkan misalkan syariat gitu, tetapi juga masyarakat Islamnya juga tidak sebaik dibandingkan dengan negara yang tidak memakai label Islam gitu. Nah ini kan menjadi catatan. Nah itu saya kira selanjutnya itu bisa dicek juga ada dokumen lain Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup. Nah intinya itu juga bagian dari bagaimana dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah. Selain himpunan putusan tarjih itu kan terkait dengan persoalan fikih ya. Kalau ibu bapak cek HPT itu himpunan putusan tarjih, akan tetapi lebih jauh dari itu semuanya ini ada di PHIWM dan juga MKCH. Nah, itu. Nah, terakhir saya kira ini juga bagian dari bagaimana perlu kita renungkan juga ya ini kuliah akhlak gitu dari almarhum Profesor Yunahar Ilyas. Jadi salah satu guru kita semua gitu ya. Beliau adalah sosok yang sampai sekarang saya kira belum tergantikan juga persoalan bagaimana menjadi garda terdepan ya Muhammadiyah puncak tertinggi dalam soal tablik gitu Buya Yunahar Ilyas itu. Dia mengatakan bahwa ya bentuk akhlak terhadap Allah itu paling tidak mencangkup beberapa hal yang ada di sini. Takwa. Jadi takwa itu ya bagaimana kita tahu selalu diingatkan dalam berbagai kesempatan termasuk dalam khutbah Jumat itu kan wikoyah. Bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya perisai. Jadi bagaimana kita membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi. Itu takwa. Jadi intinya adalah takwa. Sebaik-baiknya yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum gitu kan. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah takwanya itu gitu. Jadi orang boleh berbeda-beda bentuknya, boleh berbeda-beda sukunya, boleh berbeda-beda warnanya, tetapi yang membedakan adalah derajat takwanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Nah, muraqabah ini kurang lebih sama dengan ihsan tadi. Jadi ihsan itu kan bagaimana kita meyakini kalau dalam hadisnya itu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi seakan-akan bagaimana kita beribadah itu
seakan-akan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tara. Bisa bermunajat gitu. Bisa bermunajat. Bisa, kalau bermunajat itu kan saling berbisik gitu, membisikkan. Munajat. Munajat itu kan berarti kita curhat gitu. Itu maksudnya bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita, bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar melibatkan Allah dalam setiap ibadah kita. Kalau tidak bisa, maka kita perlu pastikan bahwa fa innahu yaraq, Allah itu melihat kita. Nah, itu yang kalau tidak bisa kita menghadirkan Allah sepenuhnya, maka kita harus pastikan bahwa Allah itu melihat kita. Muraqabah itu kan pengawasan gitu. CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang muraqabah. Yang terakhir di sini yang kayak kira butuh dijelaskan adalah taubat ya. Jadi taubat itu sesuatu yang intinya kembali kepada ajaran, kembali kepada fitrah gitu. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu nggak masalah dengan salah gitu kan. Fa'innal bani Adam khata'un gitu, kata Nabi. Jadi semua bani Adam itu khata' itu orang pernah melakukan kesalahan. Orang pernah melakukan kesalahan, orang pernah melakukan kealpaan. Fa inna khairat khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Jadi nggak ada masalah dengan salah. Yang bermasalah adalah kalau salah itu dilakukan terus-menerus tanpa bertaubat. Jadi inilah yang kemudian di Islam itu agama yang kemudian move on ya ke depan gitu. Move on ke depan. Bahwa kita punya kesalahan di masa lalu, bahwa kita punya dosa di masa lalu, bahwa kita punya khilaf di masa lalu, boleh menoleh ke belakang masa lalu kita, tapi jangan lama-lama gitu. Harus move on ke depan gitu. Kenapa? Ya harus berkemajuan ke depan. Yang lalu-lalu biarlah berlalu gitu. Para sahabat coba kan, Umar, semuanya itu. Siapa yang nggak kalah durjana gitu maksudnya. Ingin kalau ada anak perempuan dibunuh gitu, bahkan ingin membunuh Nabi sendiri gitu, Umar. Tetapi begitu masuk Islam, ya menjadi Islam yang orang yang paling mulia gitu. Yang dulunya adalah orang yang paling durjana, orang yang paling keras, orang yang paling misalnya kayak kasar gitu. Begitu masuk Islam, yang diperjuangkan adalah tiada lain dan tiada bukan adalah keislamannya. Tentu ada sifat-sifat yang melekat seperti keberaniannya gitu kan, itu tetap dipakai dalam berislam karena untuk menentang kaum Quraisy. Akan tetapi begitu ia sebelumnya yang misalkan ada anak perempuan dibunuh, kemudian mabuk-mabukan kayak gitu, nah itu tetap kemudian hilang setelah masuk Islam dan pada akhirnya menjadi orang yang terbaik begitu. Ya begitu juga orang yang pelaku maksiat misalkan. Ya dia berlaku maksiat. Oke, sesuatu yang seharusnya perlu dihindari, tetapi jika sudah dilakukan, maka yang perlu kita lakukan adalah ya kita meminta untuk ya bertobat gitu. Bertobat secara tulus dan kemudian berislam. Kalau Islamnya baik, insya Allah akan lebih baik daripada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, karena dia sudah meninggalkan itu semua. Bahkan kalau orang lain kadang tahu gitu, misalkan pelaku narkoba gitu kan, dulu pecandu, begitu sudah tobat, dia jadi tahu, dia bisa jadi ngasih tahu untuk kepentingan yang baik-baik bahwa kalau obat itu tandanya begini-begini. Karena dulu saya pengakek juga gitu, misalnya gitu ya. Nah, jadi lebih cerdik dalam berislam gitu. Nah itu tobat. Dan di Islam itu misalkan kalau yang dulu misalkan, naudzubillah juga orang yang KTP-nya Islam, kemudian nggak pernah sholat, ya artinya karena malas gitu ya. Islam maksudnya dia percaya bahwa dia bersyahadat gitu kan, bersyahadat, ya Islam KTP lah, bersyahadat, meyakini bahwa ya Allah itu satu-satunya sesembahan, Nabi itu adalah Nabi terakhir, selesai dengan itu sudah Islam gitu kan. Beda dengan orang yang nggak yakin sama Allah sama sekali, nggak yakin bahwa Nabi adalah Nabi terakhir kan beda. Nah orang yang sudah meyakini itu tuh bagus, akan tetapi persoalannya adalah persoalan sholatnya. Nah dia nggak sholat gitu misalkan, di akhir waktu ya dia sholat, dia sadar, dia tobat. Bagaimana dulunya itu bahwa dia muslim tapi tidak sholat. Nah sholatnya yang lalu-lalu itu kan nggak perlu diganti, nggak perlu dikodok, nggak perlu di apa istilahnya ya diganti ya kan, nggak perlu ditambal gitu. Saya sudah berapa tahun yang nggak sholat gitu.
Apakah saya harus kodok itu sholat-sholat yang sudah lalu? Enggak perlu insya Allah. Yang perlu kita lakukan adalah ibu bapak kalau ada yang begitu-begitu kita sampaikan, perbanyak amal soleh aja selesai insya Allah. Kalau amal solehnya itu nanti ya ditimbang lebih banyak dari yang buruk-buruknya itu dari dosanya, insya Allah akan lebih berat dan menjadi syafaat bagi dirinya. Gitu kan. Nah kata Nabi, ittaqullaha mastata'tum wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi pertama tentu saja nasihat Nabi bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah, dan ini yang penting untuk kita selalu move on, dan kalau kita baru saja melakukan keburukan, kejelekan, kealfahan, segera lakukan kebaikan. Ya bukan berarti terus menggampangkan, oh saya baru buat sesuatu sama orang buat tidak enak nih, saya langsung berbuat baiklah. Terus itu diulang-ulang, tidak. Kita juga harus memastikan bahwa kita tidak jatuh dalam lubang yang sama gitu. Tetapi kalau itu karena tidak sengaja, alfa, kita harus balik tambal itu dengan memperbanyak buat kebaikan. Buat kebaikan macam-macam, bisa perbanyak sholat, bisa zikir, bisa sholawat, bisa ngaji, bisa sedekah, terus yang konsisten, yang istiqomah. Nah itu insya Allah bisa menutupi apa yang telah lalu. Baru yang terakhir dalam hadis itu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Saya kira itu ibu bapak sekalian sebagai penutup ya, paparan ya dari kajian kita pada hari ini. Selebihnya mungkin insya Allah ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab ataupun ada tambahan dari ibu bapak sekalian. Terima kasih.